Cerita ini berpusat pada sebuah maskapai penerbangan Vista Pacific 7500 yang akan berangkat dari Los Angeles ke Tokyo. Sebelum kita berkenalan dengan para penumpang, kita berkenalan dulu dengan pramugari yang bertugas pada saat itu. Ini Laura. Dia sih ada hubungan gelap dengan kapten di pesawat itu. Dan satu lagi adalah Suzy. Dia sedikit terlambat karena menghadiri pesta pernikahan adiknya. Dia sih sedikit iri dengan adiknya karena dia sendiri belum menikah. Sekarang kita berkenalan dengan para penumpang yang mulai masuk satu persatu di kelas 1 yang berada di lantai atas. Ini Brad dan Pia. Mereka adalah pasutri yang sedang menemani pasangan rekannya yang berlibur ke Tokyo. Mereka sih udah berencana akan cerai setelah pulang liburan ini. Kemudian di kelas ekonomi lantai bawah ada pasangan yang akan berbulan madu. Mereka adalah Rick dan Liz. Liz sendiri merupakan istri yang banyak tingkah dan sombong yang tidak mau duduk dengan sembarangan orang di sisinya. Untungnya aja, dia memiliki suami seperti Rick yang cukup sabar. Selanjutnya ada seorang pengusaha bernama Lance yang membawa sebuah kotak antik. Seorang wanita muda bernama Rachel yang sedang video call dengan pasangannya sebelum pesawat lepas landas. Pacarnya bilang, mereka tidak boleh menyebut I love you sebelum pesawatnya terbang. Nanti akan terjadi sial. Kita akan melanjutkan video call-nya setelah kamu mendarat. Tapi udah ngomong gitu, pacarnya tetap aja mengatakan I love you namun tanpa suara. Ya, semoga saja bukan pertanda buruk. Kemudian, ada seorang pria bernama Jack yang duduk di sebelah Rachel. Dia sedikit bandel. Walau sudah disuruh mematikan handphonenya, dia tetap menyalakannya. Oh ya, dia juga seorang maling. Terlihat dari banyak handphone di tasnya. Berikutnya seorang cewek bergaya gotik bernama Jacinta. Liz yang sombong agak risih duduk di sebelahnya. Namun dia tidak punya pilihan. Selain mereka, ada sekitar 100 lebih penumpang di pesawat itu. Sebelum lepas landas, Laura mencoba menghubungi kaptennya. Dia mendapat pesan darurat dari ground control kalau mereka lupa melakukan pemeriksaan penting terhadap pesawat. Namun ternyata, kaptennya sendiri sedang berada di belakangnya. Si kapten bernama Pete. Dia memiliki hubungan rahasia dengan Laura, padahal dia sudah memiliki keluarga. Si kapten pun tidak terlalu menanggapi masalah yang belum dilakukan pemeriksaan penting tadi, karena istrinya pun menelpon pada saat itu, dan hal itu membuat Laura sedikit cemburu. Singkat cerita, sekarang saatnya pesawat akan lepas landas dengan ketinggian jelajah 10.000 kaki. Selang beberapa saat kemudian, pesawat mereka mengalami turbulensi karena menerobos lapisan awan padat. Hal itu berlangsung hanya sebentar, namun banyak yang panik karena kejadian itu, termasuk seorang pengusaha bernama Lance tadi. Dia mengalami hiperventilasi dan tiba-tiba membuatnya kesulitan bernafas. Laura dan Suzy mencoba menenangkannya. Laura bertanya ke penumpang apakah ada yang seorang dokter karena ada penumpang yang sakit. Kebetulan, Brad adalah ahli medis. Dia pun langsung menuju ke kelas ekonomi. Rick yang melihat para pramugari dalam kesulitan mencoba untuk membantunya. Brad yang datang segera menangani Lance yang terlihat banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat mencoba memeriksanya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Melihat Lance tidak bernapas, mereka segera membawanya ke dapur pesawat. Mereka mencoba menyelamatkannya. Rick juga memberikan napas buatan, namun semua itu sia-sia. Lance tidak terselamatkan. Kalau tadi dia masih bernapas, maka pendaratan darurat akan dilakukan. Namun karena dia sudah tidak bernyawa, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan, jadi tim medis yang akan menunggu di depan bandara nanti. Karena kejadian itu, kru pesawat terpaksa merelokasi semua penumpang kelas 1 pindah ke kelas ekonomi yang berada di lantai bawah, namun tetap dengan layanan kelas 1. Hal itu mereka lakukan karena mereka tidak punya tempat untuk meletakkan mayat. Jadi mayat Lance akan ditempatkan di lantai 1 sendirian. Setelah penumpangnya semuanya berada di kelas ekonomi, Rachel mencoba untuk ke kamar mandi dengan membawa sebuah alat tes kehamilan. Sedangkan Laura sedang membawa kopi hangat kepada para penumpang. Saat itu, tidak sengaja dia melihat sebuah gigi Graham Lance berdarah yang terlepas masih di situ. Dia kaget dan terjatuh. Saat itu dia melihat bekas jari Lance yang berdarah mengering secara tiba-tiba. Brad juga melihat jarinya mulai membiru, menandakan dia kekurangan oksigen. Botol kemasannya juga mengempis.
Laura segera duduk di kursi dan menyuruh semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Susie, go! Semua orang segera memakai masker saat kejadian itu. Rahel yang di toilet kebingungan dan kesulitan bernapas tanpa alat bantu oksigen. Brad mencoba menolong orang-orang yang tidak memakai oksigen. Dia kembali melihat Pia istrinya pingsan karena tidak memakai oksigen. Dia segera menuju ke istrinya, namun dirinya sendiri juga menjadi kekurangan oksigen saat itu. Semua panik dan kebingungan. Tiba-tiba saat sadar, Brad melihat oksigen darurat. Dia langsung mengambil untuk menolong istrinya. Selang beberapa saat kemudian, mereka sudah bisa bernapas dengan normal kembali. Kapten langsung mengumumkan kalau pesawat mereka mengalami masalah dengan tekanan kabin. Menurut komputer, ada kebocoran karena turbulensi sebelumnya tadi. Mereka pun segera akan memperbaikinya. Sekarang tekanan sudah normal, dan mereka boleh melepaskan masker. Saat memeriksa para penumpang, Laura melihat Rahel yang jatuh pingsan di toilet. Dia segera memberikan oksigen darurat kepadanya, dan hal itu berhasil. Laura pun sadar kembali. Dia berterima kasih kepada suaminya karena telah menyelamatkannya, walaupun mereka akan tetap segera bercerai. Brad meminta agar mereka memperbaiki hubungan, namun dia tidak ingin kembali. Saat semua penumpang sedang beristirahat, Jack mencoba menuju ke lantai atas. Liz yang sedang melihat foto pernikahannya tidak sengaja melihat bayangan hantu Lance yang mati tadi. Dia tidak mengatakan kepada suaminya, karena dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Jack sendiri ke atas untuk menjumpai mayat Lance. Namanya juga pencuri. Dia tertarik dengan jam tangan Rolex yang dipakai Lance tadi. Dia pun segera mengambil jam tangan itu. Setelah mencurinya, tak lupa dia mengajak bervideo bareng dengan si mayat untuk kenang-kenangan. I'm just dying for you to meet him. Di dapur, Laura dan Suzy sedang bersih-bersih. Saat itu, Laura tidak sengaja melihat jet tempur F-16 berada dekat dengan pesawat mereka. Suzy yang tidak memperhatikan bilang ke Laura kalau penumpang bernama Jack tidak terlihat dari tadi di kursinya. Mendengar itu, Laura pun mengajaknya untuk mencari Jack. Laura bertanya ke Rahel yang duduk di sebelahnya. Rahel bilang tadi dia pergi ke atas. Mereka pun segera ke atas dan melihat mayat Lance yang sudah tidak ada di kursi. Laura panik dan segera mengajak Suzy untuk segera turun. Laura segera melapor ke kapten tentang mayat yang menghilang, begitu juga dengan Jack. Tidak lupa, dia juga mengabarkan tentang pesawat jet F-16 yang dilihatnya tadi. Namun si kapten tidak melihat. Rahel kembali mencoba tes kehamilannya, dan kembali terjadi sesuatu kepadanya. Kejadian hilangnya mayat dan penumpang tadi didengar juga oleh beberapa penumpang. Mereka saling mengatakan kalau mereka juga melihat beberapa penampakan setelah Lance mati. Brad dan yang lainnya curiga kalau ini semua ada hubungannya dengan Lance. Mereka mencoba menyelidiki dengan mengambil barang-barang Lance yang masih tersimpan secara diam-diam. Kapten sendiri bertanya kepada Laura, apakah mereka telah menemukannya? Laura bilang mereka tidak ketemu. Laura juga sekalian bilang kepada Pete agar dia sebaiknya memikirkan keluarganya dan mengakhiri hubungan mereka. Dia tidak ingin jadi perusak keluarga orang. Keputusannya itu mau tidak mau diterima Pete. Kembali ke dua pasangan pasutri yang mau mencari tahu tadi. Mereka tidak menemukan apapun di tas Lance, kecuali beberapa botol sampel rambut yang diberi nama. Tak lama kemudian, Jacinta yang melihat tindakan mereka tadi segera datang membawa kotak antik Lance yang sudah dicurigainya dari awal. Mereka pun membukanya, dan kotak itu sendiri berisi sebuah boneka yang cukup menyeramkan. Tertulis boneka itu adalah boneka kematian yang disebut sebagai Shinigami. Lance adalah pengusaha boneka. Rambut-rambut tadi adalah sampel rambut boneka yang akan dibuat. Dia membawa boneka itu untuk dikirim ke konsumennya di Tokyo. Jacinta bilang dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah dewa kematian. Dia juga menambahkan, jika kau mati sebelum waktunya, maka kau harus merelakan segalanya agar kau bisa pergi dengan damai. Jika kau bisa melakukan itu, maka Shinigami akan datang menjemputmu ke akhirat. Jacinta bilang lagi, setelah mengetahui hal ini dan semua penampakan yang dilihat penumpang, menandakan Lance belum rela mati. Jadi rohnya berkeliaran di pesawat ini. Kembali ke Laura yang sedang mencari menuju ke bagasi.
dan menemukan koper milik Lance. Penasaran, dia pun membukanya. Susie menunggu Laura, namun dia tidak kembali dari ruang bagasi. Saat dia melihat, dia pun diganggu. Hey, you okay? Melihat kejadian itu, dua pasang pasutri itu segera turun dari lantai atas. Jacinta yang terjatuh merasa sulit untuk bangun dan pergi. Dua pasang pasutri itu segera menuju ke pintu kokpit yang terbuka. Terkejut, mereka melihat kapten dan kopilot telah mati dengan memakai masker. Di atas, Jacinta bertemu dengan penampakan yang mirip dengan dirinya. Wanita itu menyuruhnya untuk merelakan kehidupannya agar dia bisa dibawa ke akhirat. Jacinta pun mulai sadar dengan sesuatu. Dia segera mendekat ke wanita itu dan memeluknya. Kembali kedua pasang pasutri tadi. Mereka kebingungan untuk mencari bantuan, dan tanpa sengaja, mereka menemukan Rachel yang telah jadi mayat di toilet. Tidak sengaja, Brett terjatuh karena tersandung kakinya. Saat dia berdiri ke arah kabin, dia melihat sesuatu hal yang mengejutkan baginya. Rick bertanya, "Apa yang kau lihat?" Namun Brett tidak menjawab. Rick dan Liz segera masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Lanjut, Brett juga mengajak Pia untuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Dan saat di kabin, ternyata semua penumpang telah mati, termasuk diri mereka sendiri. Saat itu, mereka teringat kata-kata Jacinta kalau mereka harus merelakan kematiannya, agar kau bisa damai di akhirat. Kedua pasangan pasutri itu belum menyadari tentang kematian mereka. Pesawat masih terus berjalan, dan tiba-tiba TV pun menyala menunjukkan berita terbaru bahwa penerbangan 7500 mengalami dekompresi dahsyat akibat turbulensi. Karena hal itu, masker oksigen tidak berfungsi dengan baik. Komunikasi terputus, dan jet tempur telah memastikan kematian semua orang di dalamnya karena tidak ada oksigen. Brett dan Pia pun teringat waktu kejadian tadi saat mereka sempat bermasalah dengan oksigen. Dan ternyata mereka tidak ada yang selamat pada saat itu. Ternyata saat itu tidak ada cerita mereka bisa bernapas lagi. Pesawat jet yang dilihat roh Laura saat itu adalah pesawat jet F-16 yang ditugaskan untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka melihat tidak ada yang selamat di pesawat itu. Semua telah menjadi mayat dan pesawat masih terus berjalan dengan autopilot. Namun mereka tidak bisa memastikan apakah ada yang selamat atau tidak. Namun kemungkinannya kecil kalau ada korban yang selamat akibat kebocoran itu. Pesawat akan terus terbang dengan autopilot selama 5 jam dan akan segera jatuh ketika bahan bakar habis. Setelah mendengar berita itu, roh kedua pasangan pasutri itu baru menyadari kalau mereka telah mati, guys. Dia pun mengatakan, "Jangan pernah lepaskan aku lagi." Dia ingin rohnya tetap berada bersama dengan roh Brett. Setelah semua merelakan kematiannya dan dijemput, hanya ada satu yang belum merelakannya. Dia adalah Liz yang sombong. Saat itu, malaikat kematiannya pun datang untuk membawanya. Nah guys, itu tadi alur cerita Flight 7500 selengkapnya.